Anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ibu Anggit Ariska Sari. Hari ini kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa ya. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai puncaknya sejak Soekarno-Hatta memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan wajib dihormati oleh negara lain. Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan negara-negara lain di dunia. Proklamasi berasal dari kata proclamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sekarang kita akan membahas mengenai proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno tidak menyetujuinya dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno. Mereka ingin Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Akhirnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Akhirnya setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda dan Soekarno serta Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, ini merupakan gambaran pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dengan bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Makna proklamasi bagi negara Indonesia. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang, proklamasi sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian, proklamasi juga sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu rajin beribadah dengan tekun sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia ada 6 agama yang disahkan oleh negara. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Upaya yang kedua bisa dilakukan oleh kalian yaitu belajar dengan giat dan tekun. Selanjutnya, mengikuti upacara dengan hikmat.
Selain itu juga menjaga kerukunan dengan teman, baik saat di sekolah, saat belajar, bermain, maupun kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, mematuhi aturan yang berlaku. Saat di jalan, apabila kamu sedang mengendari sepeda motor, maka gunakanlah helm dan bagi yang belum cukup umur, jangan mengendari motor terlebih dahulu. Tunggu sampai kamu berusia 17 tahun untuk mendapatkan SIM. Ya, sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai proklamasi kemerdekaan, makna proklamasi, dan upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Setelah ini, silakan cek Google Classroom kalian masing-masing untuk mengetahui tugas apa yang telah disiapkan oleh guru kalian. Bu Anggit pamit ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.